Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Erik Fatwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pengembangan sistem pengendalian intern bank. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sistem pengendalian intern adalah suatu sistem usaha atau sosial yang diterapkan oleh perusahaan yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen terpenuhi. Apa sih sistem pengendalian intern? Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen bank. Selain itu, manajemen bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang informasi. Dan yang selanjutnya, bank melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk intern bank. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap dan akurat, tepat guna dan tepat waktu. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional serta efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Pada aplikasi pengembangan sistem pengendalian, aplikasi konsep sistem pengendalian dapat berjalan. Pengendalian akan berjalan secara otomatis. Ada beberapa pokok dari membangun sistem pengendalian total yang perlu menjadikan fokus. Yang pertama ada mengembangkan sistem, adalah penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan atau job analysis, uraian jabatan atau job description, evaluasi jabatan atau job evaluation, position charter, petunjuk pelaksanaan, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui persis wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja setiap pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Ada beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan fungsi secara tepat. Pemisahan fungsi secara memerlukan rencana organisasi yang baik. Contohnya sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawabnya. Dan konsep pengendalian yang baik, perancangan organisasi seharusnya berdasar pada fungsi. Apabila terjadinya pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, resiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun, dalam praktiknya, walaupun dalam struktur organisasi bank telah diatur secara lebih jelas, sering terjadinya pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan cepat dan mengabaikan aspek pengendaliannya. Adapun unsur fungsi yang paling pokok adalah fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi operasi, yang kedua ada fungsi penyimpanan, yang ketiga ada fungsi pencatatan atau fungsi pencatatan akuntansi,
Dengan demikian diharapkan tidak adanya seseorang petugas atau suatu unit kinerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi untuk menyampaikan dan sekaligus membukukan. Fungsi-fungsi pelayanan pada masalah nasabah antara lain, yang pertama ada fungsi pelayanan pada nasabah, itu adalah yang pertama ada teller, yang kedua ada customer service atau CS, yang ketiga ada RO, yang keempat ada remedial atau penagihan dan penyelesaian kredit. Yang kedua ada fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, yang mencakup yang pertama ada back office, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada trade service, yang keempat ada clearing, yang kelima ada general affair, yang keenam ada sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga ada fungsi akuntansi atau fungsi pencatatan akuntansi, yang mencakup yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga ada pengawasan data atau verifikasi, yang keempat ada sistem informasi manajemen, yang kelima ada teknologi informasi. Unsur-unsur koordinasi antara lain fungsi tersebut tetap perlu dibina dan baik pembagian tugasnya, tanggung jawab dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi, dan pedoman prosedur kerja serta saat urainya jabatan masing-masing personil bank yang ada pada gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar yang mempunyai struktur dari front office dan back office. Dari gambar di atas yang diambil sebagai contoh pada suatu organisasi kantor cabang, suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi telah menjadi dasar dari pembentukannya. Bagian organisasi yang tersusun telah memperlihatkan fungsi-fungsi utama yang ada pada bank, yakni pelayanan kepada nasabah, pelayanan transaksi operasi, dan akuntansinya. Selanjutnya ada bagian organisasi dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada front office dan yang kedua ada back office, yang membelah organisasi dalam dua kelompok utama fungsi. Sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruang kantor juga diperhatikan unsur bagian dari front office dan back office-nya, sehingga struktur organisasi dapat terwujud secara fisik dalam penetapan pegawainya. Dan yang selanjutnya ada untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui pemisahannya tugas tersebut, yaitu yang pertama ada pemisahan tugas penyimpanan aset dan tugas pembukuan. Yang kedua ada pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpan aset. Dan yang ketiga ada pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, ada seseorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga membukukan pada buku besarnya. Yang kelima, ada pemisahan tanggung jawab operasional. Dan yang selanjutnya ada beberapa
Dengan demikian, tidak adanya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang pegawai dari sampai akhir secara sekaligus. Di dalam pelaksanaan seringkali terjadi mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap manajemen menduduki posisi penting, sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank adalah bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan memuaskan nasabah. Akibatnya, seringkali dijumpai pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena perangkat tugas oleh suatu petugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pengendalian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena itu, pencatatan hanya berdasar dokumen atau transaksi yang benar, sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan, kegiatan transaksi, penggolongan dalam struktur pos per pos, perkiraan pembukuannya. Hal ini diatur pula dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir pekerja atau formulir kerja, dokumen, dan dokumentasi, serta cara pencatatan dan yang standar. Sistem ini didesain berdasar luas, ruang lingkup organisasi, dan volume, dan kompleksitas transaksi, serta kualitas dan sumber daya manusia di bank masing-masing. Dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya keinginan untuk melayani nasabah dan sebaik-baiknya, dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Adapun contohnya dalam hal tersebut adalah pemberian dari wewenang untuk kredit komite tingkat cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Pelimpahan wewenang ini diikuti pula dengan syarat yang harus dipenuhi, baik syarat kredit dan syarat pelaporannya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada praktek-praktek yang sehat. Dalam praktek-praktek yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan wewenang tanggung jawab. Praktek yang sehat ini berbentuk yang paling gampang dilihat adalah adanya mekanisme kerja dan yang objektif dan berdasar pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, praktek yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah liquid disimpan dengan penguasaan kunci oleh 2 orang atau lebih yang berada. Dalam hal ini biasanya dilakukan untuk uang tunai, banknotes, dokumen berharga, cek, dan biliet deposito, dan seterusnya. Praktek yang sehat dalam hubungan ini adalah penilaian tetap dilakukan secara objektif atas kelayakan usaha dan tidak ada maksud untuk merekayasa dari pemberian kredit, dan hanya diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila layak, kredit ini akan diberikan, bila tidak, kredit ini akan ditolak. Dan yang selanjutnya, yang keempat, untuk itu prosedur-prosedur yang dianut bank harus memuat langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama ada marker, adalah pembuat analisis atau transaksi atau dokumen. Yang kedua ada checker, yang melakukan cek atas kebenarannya. Dan yang ketiga ada approval,
adalah pembuat persetujuan atas keinginan atau kegiatan itu. Konsep marker, checker, dan approval adalah kegiatan transaksi bank, bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasi saja. Namun juga proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individu, agar tercapainya kualitas dari pekerjaan yang baik. Sehingga akan tampak adanya unsur-unsur sebagai yang pertama ada pemberian persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua ada pencatatan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga ada penyimpanan yang jelas. Konsep ini perlu dilandasi oleh etikat yang baik dan para pengurus manajemen dan karyawan yang ada di bank. Dan yang selanjutnya ada kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personel yang bersangkutan. Adanya jenis-jenis yang berisiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Untuk itu dibutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang tidak ada memenuhi kualifikasinya. Penyempurnaan penetapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis sehingga perbaikan perlu adanya terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi sangat penting. Yang kedua ada keefektifan tindak lanjut. Keefektifan tindak lanjut, pengawas tidak akan efektif apabila penyimpangan yang akan terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksinya. Langkah koreksi yang baik adalah pada saat suatu diketahuinya penyimpangan tersebut. Karena itu di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukannya evaluasi keefektifannya. Tidak efektif atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lainnya, yang akan akhirnya akan menurunkan dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada pemanfaatan hasil-hasil audit. Upaya ini mendorong pemanfaatan hasil-hasil audit saat ini sudah diberikannya landasan oleh Bank Indonesia dengan terbitnya SPFAIB dan utamanya berada pada lembaga Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dari auditor intern maupun dan juga ekstern. Dan yang materi selanjutnya ada membina manusia. Membina manusia atau membina unsur manusia dalam organisasi, apalagi dalam organisasi bank, merupakan pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusia. Kualitas manusianya ada beberapa hal penting yang menyangkut. Yang pertama ada peningkatan mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan ya, dalam pengetahuan, keahlian, perilaku, dan pengalaman serta supervisinya, kemampuan supervisinya dapat ditingkatkan dengan cara melimpah wewenang serta penanggung-jawaban kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukannya pembinaan atas keterampilan manajerial yang bisa dilaksanakan dengan cara pemberian teladan dan
melalui pelatihan intern maupun kursus atau pelatihan di bank-bank luar. Sedangkan masalah perilaku bisa dibina baik melalui teladan seperti juga melalui jalur-jalur pembinaan untuk setiap individu yang ada di bank. Yang kedua, ada keterbukaan hubungan kerja dan pendekatan. Dalam hal ini yang penting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap orang menghargai kinerja dan terlibat dalam kerja setiap tim dalam suatu unit kerja. Untuk itu diperlukannya implementasi pembangunan tim dan pertemuan antara divisinya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi. Sikap mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi bisa berbentuk dalam tingkat tertentu, perlu diketahui latar belakangnya sehingga aspek pembukaan menjadi lebih penting. Yang keempat ada peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Motivasi setiap pegawai perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Untuk itulah pembinaan personil diarahkan. Dan yang kelima ada peningkatan etos kerja. Kehadiran seorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa bersangkutan sudah bekerja dengan baik. Apalagi kalau bersangkutan seringkali tidak masuk kerja atau terlambat. Dalam hal ini etos kerja memainkan peran penting. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, namun bisa pula dibina dari intern bank. Etos kerja pegawai yang mampu gigih bekerja untuk bank perlu selalu tumbuh dikembangkan. Dan yang selanjutnya ada aspek budaya. Dalam aspek budaya atau kultur, selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, bisa menjadi hambatan. Untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya. Yang pertama, perlu menghilangkan rasa sungkan, menyampaikan hal-hal yang tidak baik, negatif, dan tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Kurangnya berani menegur bila ada hal yang menyimpang, baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal-hal yang kurang baik. Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan audit, kontrol maupun pengamanan. Yang ketiga, ada perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut tanggung jawab. Dan yang keempat, ada perlu harus dijauhkan sikap apatis dan negatif. Yang kelima, perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Dan yang keempat, ada perlu harus dijauhkan sikap apatis dan negatif. Sikap ini merupakan hambatan dari perkembangan sistem peringatan dini dalam pelaksanaan manajemen bank. Justru sistem peringatan ini atas segala kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Untuk itu, menghindari hal ini, rasa ikut bertanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Dan yang kelima, ada perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja, yaitu suasana sangat banyak bergantung pada berbagai faktor, misalnya gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam pemberian pengarahan atas hukuman terhadap SDM sumber daya manusia akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan yang bergairah.
Sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 5 hal di atas memiliki demikian luas, seperti adanya visi, misi perusahaan yang dijabarkan dengan pembentukan organisasinya, penantapan personil yang tepat, perencanaan karir, pengajian dan pengembangan sistem dan prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani oleh orientasinya. Di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan bank akan tumbuh dan berkembang, seperti forum diskusi, media komunikasi, pengajian. Semua sarana ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya pengendalian yang handal. Dan yang selanjutnya ada indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung dalam praktek-praktek. Hal ini sudah lama berjalan dengan banyak bank. Sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian yaitu, yang pertama ada menurunkan angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua ada menurunkan angka penyelewengan atau kebocoran. Dan yang ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan bekerja. Yang keempat, ada berkurangnya frekuensi audit khusus pada umum ataupun berkurangnya kasus-kasus yang khusus. Dan yang kelima, ada meningkatkannya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang keenam, ada meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Dan yang ketujuh, meningkatkan disiplin kinerja atau kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, potensi prestasi dan produktivitas kerjanya. Yang terakhir, meningkatnya kesejahteraan bank secara keseluruhan. Secara periodik, kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaiannya dari suatu bank. Adapun gambaran tentang sistem pengendalian total yang akan saya berikan pada presentasi berikut ini. Dari gambar tersebut adalah gambar yang menyangkut tentang sistem pengendalian total atau total control system. Yang skema di atas menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada daur PDCA dalam rangka mengembangkan banknya tersebut dan menjabarkan lebih jauh pada rencana jangka panjang. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Program dan anggaran ini dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawah dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional dalam bentuk anggaran tahunan dan dalam bentuk yang pertama ada rencana strategik. Yang ketiga ada bagan asosiasi. Yang ketiga ada meja titik kendali. Yang keempat ada rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat ini, maka aktivitas dilaksanakannya secara periodik
kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaiannya dari sebuah rencana. Bila terjadi deviasi, dilakukannya revisi untuk penyempurnaannya. Hal ini dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen. Setiap tahun dilakukannya review menyeluruh untuk melihat kinerja keseluruhan dan penyusunan rencana pada periode yang selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.